Selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Di Tuhan semua baik. Pontianak panas sekali. Berapa hari ini gak hujan terasa sekali. Tadi malam saya sama istri hampir tak bisa tidur. Panas minta ampun. Benar-benar panas. Tapi puji Tuhan kita semua sehat. Dalam keadaan baik, itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama, itu semua kasih karunia daripada Tuhan. Kita patut mengucap syukur amat sangat kepada Dia. Dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan. Banyak kali kita belajar dari Efesus pasal 6 dan belum selesai. Jadi saya kepikiran kita tinggalkan sebentar Efesus pasal 6. Kita sekarang lihat Kolose pasal 2. Biar ada selingan begitu. Kolose pasal 2. Kita akan pelajari dari ayat ke-6 sampai ayat ke-15. Kolose pasal 2 ayat ke-6 hingga ayat ke-15. Jika sudah menemukannya, kita akan baca silih berganti. Saya ayat ke-6 jemaat dan simpatisan, ayat ke-7 demikian silih berganti hingga ayat yang ke-15. Kolose pasal 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah yang secara jasmania seluruh penuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah mencuci pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami jemaat dan simpatisan dari tubuh Tuhan kami Yesus Kristus GBI Pontianak dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk berbakti, memuji nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman. Bapa di sorga, kiranya Engkau yang menganugerahkan hikmat yang berasal daripada Engkau, agar sekiranya kami dapat mengenal firman-Mu dengan lebih baik lagi. Kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami masing-masing, bertumbuh mengarah kepada Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari ini ke dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sekiranya tidak ada yang menyesatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada tersesat. Tersesat itu bisa terjadi ketika orang yang sedang berkelana mungkin kurang mahir dalam navigasi atau kurang tahu arah, dan mungkin tidak ada membawa perlengkapan yang cukup untuk bertahan hidup, sehingga tersesat menjadi satu
hal yang begitu mengerikan. Dalam catatan sejarah ada banyak orang yang tersesat dan ditemukan mati. Dan ada juga yang ditemukan hidup namun sekarat. Dalam sejarah pernah tercatat satu orang namanya Mauro Prosperi. Dia seorang pelari maraton. Dia ikut lomba maraton lari di Gurun Sahara. 6 hari dia tersesat, begitu. Gara-gara ada badai pasir. Akhirnya dia mungkin sembunyi dulu atau bagaimana, pas bangun tuh hilang arah dia. Akhirnya 6 hari tersesat. Sampai bertahan hidup karena nggak ada bawa apa-apa, kan dia kan atlet begitu. Nggak ada bawa minuman, nggak ada bawa apa. Dia sampai bertahan hidup dengan minum air seninya sendiri, air kencingnya sendiri. Dan nangkapin kelelawar yang ada di reruntuhan bangunan untuk dimakan. Untungnya ketemu sama satu kelompok orang dari suku apa begitu yang tinggal nomaden begitu, tidak tinggal dalam satu tempat. Ketemu dan akhirnya diselamatkan, sekarat minta ampun, dehidrasi berat. Syukur-syukur ketemu. Ada satu lagi yang tersesat tapi ditemukan mati. Namanya tuh Christopher. Dia, kisah hidup dia ini ditulis jadi sebuah buku. Christopher ini orangnya suka bebas, padahal dia pintar sekali. Dia punya akademis tuh bagus. Bahkan orang tuanya tuh nganggap dia sangat berbakat untuk persoalan akademis begitu. Cuma dia nggak begitu suka belajar begitu. Dan dia lebih suka hidup bebas. Dan akhirnya dia pengen jalani hidup sebebas-bebasnya. Pergi dia berkelana, pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya sampailah dia berkelana di alam liar di Alaska. Di Alaska dia pengen coba tinggal di sana. Dan akhirnya karena tidak kurangnya kemampuan, karena masih muda, tidak pandai menentukan arah dan lain sebagainya, akhirnya kesusahan sendiri dan ditemukan meninggal karena keracunan. Karena nggak ada pengetahuan apa-apa untuk bertahan hidup begitu. Dia kalau nggak salah makan entah makanan apa yang beracun dan akhirnya mati. Begitu. Tersesat tuh perkara yang sangat mengerikan, saudara. Dan bukan hanya tersesat dalam pengertian seperti itu, bahkan tersesat di dalam kerohanian itu lebih berbahaya lagi. Begitu. Kalau yang dialami Christopher mati, ya mati secara jasmani. Semua manusia nggak tersesat pun mati secara jasmani. Tapi kesesatan rohani, jika seseorang tersesat di dalamnya, bisa saja dia sampai pada titik mati secara rohani, dicemplungkan ke dalam api neraka yang kekal. Tidak hanya mati secara fisik, tetapi dia bahkan dimasukkan ke dalam neraka untuk dihukum dengan ukuran kekal, saudara. Jadi kesesatan rohani lebih mengerikan lagi. Bahkan iblis bekerja dengan amat sangat, menciptakan berbagai pengajaran di muka bumi ini, berbagai macam jenis agama. Bahkan di dalam kekristenan sendiri, iblis menciptakan berbagai macam denominasi yang luar biasa banyaknya, sehingga kekristenan sudah seperti alam liar. Hutannya begitu lebat, saudara. Lihat kanan, lihat kiri, semuanya pohon. Begitu. Jika kita tidak memiliki kemampuan yang sangat baik, jika kita tidak memiliki kemandirian yang sangat baik, kita bisa tersesat di dalamnya. Maka dari sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus berusaha untuk melindungi diri kita dari kesesatan yang ada. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang melindungi diri dari kesesatan. Saya ingin mengajak kita belajar tentang bagaimana cara kita dapat melindungi diri kita, memproteksi diri kita dari kesesatan yang sangat amat banyak itu, supaya jangan sampai kita tersesat. Yang pertama, kita lihat di ayat ke-6 dan ayat ke-9 sampai 15. Ayat ke-6 dan ayat ke-9 sampai 15. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Hal yang pertama, bagaimana cara kita memproteksi ini? Yang pertama adalah kita harus diselamatkan dulu. Ini kunci utama. Ini cara utama. Cara yang lain ada banyak, tapi yang paling utama adalah diselamatkan dulu. Cara yang paling utama adalah kita menerima Yesus Kristus dulu, bertobat dan percaya kepada Dia dulu. Tanpa ini kita tidak akan punya arah. Tanpa ini kita tidak akan punya petunjuk. Karena dalam menghadapi banyaknya pengajaran kesesatan, kita butuh seseorang yang memimpin hidup kita, saudara. Kita butuh orang yang dapat menunjukkan jalan bagi kita. Hanya satu orang yang dapat menunjukkan jalan dan tidak mungkin tersesat. Kalau ngarapin saya yang tunjukin jalan, bisa jadi tersesat gitu. Tapi ada satu orang yang tak bisa tersesat apapun yang terjadi. Dia itu adalah Yesus Kristus. Maka dari sebab itu, siapapun yang tidak ingin tersesat di dalam begitu lebatnya kesesatan kerohanian, mesti tobat dan percaya dulu. Punya hubungan dengan Yesus Kristus dulu. Barulah dia dapat dimungkinkan untuk tidak tersesat, dapat dimungkinkan. Begitu. Nah, jalan keselamatan dideskripsikan dalam Kolose pasal 2 sangat sederhana. Jalan keselamatan dideskripsikan oleh Paulus dalam surat Kolose bahwa kita harus menerima korban yang Tuhan sediakan. Sederhana. Kita harus menerima korban yang Tuhan sediakan, dan cara menerimanya adalah dengan bertobat dan percaya kepadanya. Karena Allah menyediakan korban tersebut. Korbannya adalah Yesus Kristus yang mati bagi seluruh umat manusia, dan Tuhan ingin korban tersebut diterapkan dalam kehidupan kita supaya kita juga beroleh berkat keselamatan. Sangat sederhana caranya. Namun cara yang sederhana ini berusaha diselewengkan oleh iblis. Makanya tema Kolose pasal 2 itu temanya tentang kesesatan. Berusaha diselewengkan oleh iblis. Iblis menyelewengkannya dengan filsafat kosong, dengan ajaran setan-setan, dengan ajaran turun-temurun katanya. Kenapa Paulus sebut ajaran turun-temurun? Karena penyelewengan ini sudah ada sejak Taman Eden. Penyelewengan ini sudah ada sejak manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Sudah ada, saudara. Apalagi ketika manusia telah jatuh, penyelewengan tersebut terus diberikan oleh iblis. Supaya apa? Supaya manusia tersesat amat sangat. Begitu. Iblis menyelewengkannya dengan mengajarkan sebuah paham yang menarik. Apa yang iblis kasih tahu kepada Hawa? Paham apa yang iblis kasih tahu kepada Hawa? Hawa, kalau kamu makan buah ini, sebenarnya kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Paham ini yang diajarkan oleh iblis. Iblis mengajarkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak mengasihi kamu. Tuhan sebenarnya menipu kamu. Dia semua berbohong. Semua buah di taman ini semua boleh dimakan, apalagi buah di tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah sebabnya Tuhan larang kamu makan, karena takut ada saingan. Ini yang ditanamkan oleh iblis, bahwa mereka bisa saja menjadi entitas yang ilahi. Dan pengajaran tersebut diajarkan turun-temurun hingga sampai masa sekarang. Ada banyak sekali pengajaran agama di muka bumi ini yang mengajarkan bahwa manusia bisa saja menjadi seperti Allah. Ada banyak. Ada banyak agama yang mengajarkan bahwa kita sebenarnya di dalam diri kita ini ada sebuah yang namanya tuh kesadaran ilahi di dalam roh kita. Hanya roh kita ini yang punya kesadaran ilahi tersebut tertutup oleh manusia jasmania kita. Nah, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita tuh untuk mencari pencerahan.
Melalui apa? Terserah, banyak macam. Entah melalui bertapa kah, berbuat baik kah, melakukan sesuatu yang berguna bagi alam semesta kah. Intinya lakukan sesuatu supaya kesadaran ilahi yang ada di dalam diri kita ini bisa terlepas dari manusia jasmania kita ini. Begitu. Kenapa mesti dilepas? Karena menurut iblis, manusia jasmania kita itu jahat. Tubuh ini jahat, perlu dilepaskan dari roh kita. Dan itu dilalui dengan proses reinkarnasi. Ini iblis ajarkan dengan sangat kompleks, rapi, saudara. Begitu. Dan banyak dari kita tahu agama-agama apa yang mengajarkan konsep seperti itu. Bahwa nanti kalau kamu hidup di dunia ini, apapun yang kamu lakukan itu dapat mempengaruhi roh kamu nanti. Lepas dari tubuh jasmania kamu saat ini, nanti akan jadi apa di masa depan? Ditentukan lewat perbuatan kamu. Ketika kamu mati, kamu akan dilahirkan kembali berdasarkan perbuatan tersebut. Inilah yang diajarkan oleh iblis. Satu paham yang disebut sebagai paham gnostikisme. Diajarkan, saudara, dari sejak tamat itu. Gereja-gereja banyak yang mengambil tiap-tiap poin pengajaran dari iblis, walaupun nggak semua. Walaupun kalau kita keliling gereja-gereja sih jarang lah ada yang ajarkan. Bahkan saya rasa tidak ada yang ajarkan bahwa kita akan jadi seperti Allah, itu nggak ada. Tidak ada. Tetapi banyak gereja mengambil poin-poin yang diajarkan oleh iblis. Poin-poin seperti apa? Kita harus melakukan sesuatu supaya roh kita ini terlepas dari manusia jasmania ini. Kita harus mengerjakan sesuatu, kita harus bergantung kepada diri kita sendiri supaya bisa diselamatkan. Ini yang diambil oleh beberapa gereja. Beberapa gereja yang mengajarkan bahwa kita dapat diselamatkan jikalau kita melakukan sesuatu, entah itu baptisan kah, entah itu perjamuan kah, entah itu melakukan pelayanan kah, apapun itu semua telah terpengaruh oleh ajaran turun-temurun dari si jahat, oleh ajaran turun-temurun dari setan, yang mengajarkan bahwa manusia harus melakukan sesuatu supaya dia dapat terlepas dari tubuh jasmania ini, diselamatkan menjadi Allah. Begitu. Ini yang harus dilakukan manusia. Diambil oleh gereja. Coba bayangkan, gereja betapa bodohnya gereja. Begitu. Alkitab mendeskripsikan dengan jelas dalam Kolose bahwa kamu hanya tinggal tobat dan percaya. Keselamatan tidak perlu bergantung pada diri kita. Apapun yang kita perbuat di muka bumi ini tidak mampu untuk nyelamatin kita. Tidak bisa. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan dalam Kolose pasal 2 dikatakan ayat ke-9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Apa yang ingin Paulus ajarkan? Yang ingin Paulus ajarkan adalah bahwa kita sebagai manusia, kita harus bergantung penuh kepada Dia untuk menyelamatkan kita. Kita harus bergantung penuh kepada Allah. Dialah yang membuat jalan keselamatan tersebut. Tidak bisa dari diri kita. Enak juga kalau bisa dari diri kita, kan? Allah nggak perlu repot-repot, inkarnasi, mati, nggak perlu dia gitu. Tapi tidak bisa. Hukuman dosa itu jelas. Hukuman dosa adalah maut. Dosa menuntut keadilan Tuhan, itu jelas diajarkan. Bahkan dalam Kolose 2 dikatakan di ayat ke-14, dan dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Ada surat hutang yang mendakwa. Walaupun terjemahannya kurang tepat sih kalau diterjemahkan surat hutang yang mendakwa. Karena kalau diterjemahkan lebih tepat seharusnya tulisan tangan dari peraturan yang mendakwa. Ada yang mendakwa kita. Semua manusia ada yang mendakwa. Siapa yang mendakwa? Yang mendakwa katanya tulisan tangan. Tulisan tangan yang mendakwa kita. Tulisan tangan tersebut apa? Tulisan tangan tersebut adalah hukum Tuhan. Adalah hukum Taurat Tuhan. Kenapa mendakwa kita? Karena begini. Kita semua manusia berdosa. Mau lakukan apapun, apakah bisa nyelamatin kita? Tidak bisa. Kenapa? Karena dosa
ada yang tuntut, yaitu hukum Tuhan. Hukum Tuhan nuntut dosa harus diapain? Dihukum. Hukum Tuhan tuntut dosa harus dihukum. Dosa harus diselesaikan dengan jalan satu saja, yaitu menderita penghukuman. Ada hukum Tuhan yang mendakwa, dan tidak ada manusia yang lolos dari hukum Tuhan. Tuhan berkata apa? Semua manusia telah melanggar hukum Tuhan. Tak ada yang lolos. Semuanya didakwa oleh hukum Tuhan. Begitu. Maka apakah kita lakukan sesuatu buat baik bisa selamatin kita? Enggak bisa. Kalau misalnya Anda pergi kena tilang misalnya, kena tilang polisi gara-gara ada operasi zebra. Beberapa waktu lalu ada isu operasi zebra, ternyata kayaknya hoax begitu. Di Pontianak ternyata nggak ada tuh operasi zebra. Begitu. Operasi zebra tuh polisi secara keseluruhan tuh nilang-nilang orang. Di operasi zebra kita ketangkap lupa bawa SIM, ya kan? Lupa bawa SIM, kemudian mau ditulis surat tilangnya suruh hadap pengadilan. Hadaplah ke pengadilan. Setelah hadap ke pengadilan kita bisa bilang nggak ke hakim, hakim ya sudah deh, kamu balikin SIM saya, nanti anak kamu atau panti asuhan mana saya sumbang. Bisa nggak macam begitu? Ya nggak bisa, hakimnya ketawa. Begitu, nggak bisa. Walaupun kamu janji mau buat baik apapun, sebaik apapun, yang kamu sudah lakukan yaitu lupa bawa SIM, itu tetap harus dihukum. Begitu. Sebaik apapun manusia mau janji apa sama Tuhan? Tuhan, saya mau buat baik seperti ini. Oke, ya terserah kamu. Tetapi apa yang telah kamu perbuat yang berupa pelanggaran terhadap hukum Tuhan tersebut harus dihukum. Itulah tuntutan dari hukum Tuhan. Manusia tidak bisa mengikuti jalannya iblis dengan berkata ada yang baik pada diri kamu, lakukan sesuatu supaya kamu diselamatkan. Tidak ada, tidak ada yang baik. Bahkan bertekad untuk tidak melakukan sesuatu saja tetap salah. Ada orang yang berkata begini, kita bisa masuk surga jika kita bertekad untuk tidak berbuat jahat, ya kan? Bertekad tidak berbuat jahat, bertekad tidak menyakiti orang. Tapi bertekad tidak menyakiti orang tak akan mengubah keadaan. Kalau kamu ditilang gara-gara operasi zebra, polisi tulis surat tilang, kamu mohon sama polisi, ini polisi ampuni saya kali ini, saya janji saya nggak akan lagi lupa bawa SIM. Polisinya gimana? Lanjut tilang atau nggak jadi tilang? Lanjut tilang. Urusan kamu nanti ke depan akan bawa SIM terus, oke, bagus. Tapi ini kesalahan, tetap harus ditilang. Bertekad untuk tidak ngapa-ngapain saja itu salah di hadapan Tuhan. Karena kesalahan kita di masa lampau harus dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi tidak ada yang baik pada diri kita. Jangan tertipu oleh ajaran iblis. Begitu. Jangan tertipu. Gereja-gereja yang mengajarkan bahwa kita bisa diselamatkan dengan percaya Yesus plus pelayanan, plus hidup kudus, plus baptisan, itu sebenarnya terpengaruh ajaran setan yang berpikir bahwa ada yang baik pada diri manusia yang bisa diberikan kepada Tuhan sebagai bentuk sogok supaya kita masuk surga. Begitu. Dari turun temurun sudah berusaha diselewengkan oleh iblis. Padahal keselamatan sederhana. Apa yang Yesus lakukan dalam keselamatan? Yang Yesus lakukan adalah menghapuskan tuntutan dakwaan dari hukum tertulis tersebut. Ayat 14. Ini yang Yesus lakukan. Manusia tidak bisa ngapus itu. Lewat perbuatannya nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa ngapus itu. Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Dengan cara menyediakan korban. Dengan cara menyediakan apa yang dituntut oleh hukum Tuhan, yaitu mau. Begitu. Hanya dengan cara ini Tuhan menghapuskan semua tuntutan dakwaan dari hukum tertulis Tuhan terhadap semua umat manusia. Maka dari sebab itu manusia ngapain? Bertobat dan percaya kepada Yesus. Tidak perlu ikuti jalannya iblis, tidak perlu. Hanya cukup tobat dan percaya. Dan jika ini sudah kita lakukan, setidaknya kita sudah memiliki proteksi dari Allah untuk menghadapi kesesatan. Setidaknya kita sudah punya proteksi. Itu cara pertama dan cara utama agar kita dapat melindungi diri kita dari kesesatan, yaitu bertobat dan percaya.
cara yang kedua. Kita lihat di Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini cara kedua. Cara kedua adalah kita harus berakar, dibangun, dan teguh di dalam iman. 3 istilah ini menggambarkan bagaimana orang diselamatkan dan menggambarkan bagaimana orang bertumbuh di dalam keselamatan. Kata berakar di dalam bahasa Yunani ini dalam bentuk perfect, dalam bentuk perfect tense. Dalam bentuk perfect tense di dalam bahasa Yunani menggambarkan satu tindakan yang terjadi di masa lampau, namun dampak dari apa yang diperbuat itu terus bertahan hingga sampai masa kini. Itu perfect. Saya ulangi. Tindakan yang terjadi di masa lampau, namun dampak dari tindakan tersebut terus terasa hingga sampai masa kini. Kalau begitu, ketika Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata berakar itu merujuk pada momen di masa lampau ketika kita bertobat dan percaya pada Yesus. Di saat itulah kita menancapkan akar kita. Dan apakah kita akan kehilangan keselamatan kita? Jawabannya tidak. Karena dampak dari keselamatan tersebut terus bertahan hingga sampai saat ini, dan bahkan hingga sampai masa depan. Tidak ada kondisi apapun yang dapat menyeret Anda ke neraka ketika Anda sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak hanya ada berakar, ada dibangun dan teguh di dalam iman. Kata dibangun dan kata teguh itu dalam bentuk present tense. Artinya apa? Artinya membangun dan terus teguh ini adalah sebuah proses yang terus berlangsung hingga sampai kita mati. Tak berhenti. Karena dalam tense present tense. Artinya saya sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah menancapkan akar di dalam Yesus Kristus, saya harus terus membangun diri saya harus terus meneguhkan diri saya. Harus terus. Begitu. Inilah yang disebut sebagai pendewasaan di dalam iman dan di dalam keselamatan. Saya tidak pernah bosan untuk ingatkan ini. Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Dia tulis di dalam surat Tesalonika pasal 4, surat yang pertama. Untuk persoalan kasih, kata Paulus, kamu sudah baik. Dan apakah karena sudah baik jemaat Tesalonika berarti Paulus tidak perlu nasihati lagi? Tidak. Di ayat berikutnya Paulus katakan, namun aku mau kamu lebih bersungguh-sungguh lagi, walaupun sudah baik. Begitu. Dia katakan kepada jemaat, aku rindu untuk datang kepada kamu supaya aku dapat menambahkan apa yang masih kurang daripada imanmu. Begitu. Jadi seperti Paulus, kita semua punya semangat yang serupa. Kita tidak pernah bosan untuk memperingatkan semua orang untuk terus mendewasakan diri di dalam Kristus. Anda tahu tanaman bonsai? Tanaman hias. Tanaman bonsai itu butuh perawatan yang telaten, dan itu perlu perawatan yang berlanjut terus untuk jaga ukurannya, untuk jaga kesegarannya. Saya pernah lihat di video orang mengurus tanaman bonsai, itu bagus tanaman bonsai dia. Tapi setelah saya cari tahu, ngurusnya itu susah. Nanti harus ada pemangkasan supaya ukurannya tetap ini mini dia begitu. Harus ada tiap berapa tahun gitu harus ganti pot. Nggak boleh di pot yang sama terus. Nanti kalau tanahnya agak kering, harus direndam sedikit bonsainya dengan air supaya tanahnya basah dan airnya itu meresap ke seluruh bagian tanah tersebut. Ribet ngurus barang itu. Dia butuh cahaya, dia butuh apa? Ribet ngurusnya. Namun itu harus berlangsung terus supaya bonsai tersebut tetap bagus. Kalau tidak, mati. Kalau tidak mati. Demikian juga dengan iman kita. Perawatan iman itu butuh ketelatenan, butuh pemangkasan. Apa yang Yesus katakan? Bahwa dialah pokok anggur yang benar.
Kita adalah carang yang ditancapkan kepada Dia sebagai pokok anggur yang benar. Dan Allah Bapa tuh terus memangkas kita. Begitu. Supaya kita bertumbuh dengan baik. Butuh yang namanya pemangkasan. Butuh yang namanya ketelatenan dalam menyiram tanah iman kita supaya tetap basah. Butuh diarahkan, ditaruh ke sinar. Begitu. Dia butuh sinar berapa jam, kita kasih sinar berapa jam di situ. Perlu perawatan supaya dia tetap segar, pupuk dan lain sebagainya, itu perlu semua. Iman seperti itu butuh ketelatenan amat sangat. Butuh sebuah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dari membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan pengajaran. Itu butuh dilakukan supaya kita semua terproteksi dengan baik. Saya temukan banyak orang Kristen tersesat itu cuma ini masalahnya. Dia itu tidak di gereja yang benar, sehingga nggak bisa terproteksi, sehingga tidak bisa diairi dengan air yang baik, sehingga tidak bisa dipangkas dan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kita temukan ada A sampai Z, orang Kristen pindah agama, yang pindah agama masuk Kristen, masuk ke gereja sesat, yang di gereja sesat akhirnya sakit hati sama hamba Tuhannya, tak mau lagi kebaktian. Akhirnya ada orang yang bergereja namun dia lebih mementingkan hidup duniawi. Ini yang terjadi nyata di hadapan kita. Alasannya apa? Karena tidak ada proteksi sama sekali, dia tidak dewasa di dalam Kristus. Saya pernah, baru kemarin saya ngobrol dengan Pak Hansen. Orang suka bilang dunia ada dua kategori. Apa ya? Percaya, tidak percaya, ya kan? Percaya, tidak percaya, selamat, tidak selamat. Lebih tepat sih percaya, tidak percaya. Tapi saya katakan sebenarnya dalam dunia ini ada kategori yang ketiga. Ada orang percaya, kategori ketiga ini pecahan dari yang percaya. Kan ada kategori pertama percaya, kategori kedua tidak percaya. Nah yang ketiga ini pecahan dari percaya. Karena ada yang ketiga itu apa? Percaya namun hidup duniawi. Begitu. Percaya yang hidup duniawi ini tak bisa dibedakan dengan yang tak percaya. Saya kasih tahu, tak bisa bedakan. Kita mau lihat buahnya, tapi dia hidup jatuh dalam dosa terus. Dia tobat dan percaya, berada di gereja yang benar, tapi buat tato di mananya misalnya kan. Dia bertobat dan percaya terima Yesus Kristus, tapi merokok, minum-minum. Bingung kita, ini orang sudah selamat atau belum? Kenapa? Karena dia kategori yang ketiga. Mungkin dia percaya, mungkin dia diselamatkan, mati masuk surga, tapi hidup dengan gaya dunia. Kalau cuma dua kategori, gampang. Percaya, tidak percaya, sudah yang hidupnya berantakan, sudah pasti tidak percaya, mati neraka. Gampang. Tapi di dalam 1 Korintus pasal 3, ada yang namanya bayi rohani yang tak bertumbuh. Yang hidupnya sama persis dengan orang duniawi. Yang hidupnya sama persis dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Walaupun mereka tobat dan percaya, walaupun Paulus sebut mereka sebagai saudara-saudara, artinya orang yang sudah diselamatkan. Begitu. Jadi bayangkan kalau seseorang tidak bertumbuh, tidak semakin dewasa di dalam Kristus dari hari ke hari, tidak mengenal Kristus dari hari ke hari, mengenal hal baru dari Kristus, saya berani jamin dia akan menjadi santapan empuk dari iblis untuk disesatkan. Begitu. Makanya betapa pentingnya untuk berakar, untuk bertumbuh, dan untuk tetap teguh di dalam Kristus. Itu cara yang kedua untuk memproteksi diri. Cara yang ketiga atau yang terakhir untuk memproteksi diri, kita lihat di ayat ke-7. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Dikatakan hati-hatilah. Kalau di ITB 2 hati-hati. Kalau di ITB 1 saya kurang tahu. Agak lupa saya. Kalau ITB 2 itu hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi hal ketiga yang terakhir adalah berjaga-jaga. Ini hal yang sangat penting supaya tidak tersesatkan. Orang Kristen yang tersesatkan, yang gampang tersesatkan, secara rohani itu dia tidur. Dia tidak buka mata, dia tidak mawas, dia tidak
berjaga-jaga. Dia tidak menilai zaman. Alkitab berkata harus berjaga-jaga supaya tidak terserang oleh iblis sehingga akhirnya tersesatkan. Pada zaman ini iblis berusaha serang dengan katanya filsafat yang kosong. Dengan filsafat yang kosong. Saya nggak tahu banyak dari kita asing gitu ya dengan istilah Zeitgeist. Saya kurang tahu penyebutannya gimana, ini bahasa Jerman. Zeitgeist. Jadi Zeitgeist ini adalah salah satu filosofi yang diajarkan oleh, saya lupa namanya siapa, itu orang Jerman, yang mengajarkan gini, mengajarkan mengenai jiwa zaman atau semangat zaman. Itu Zeitgeist, jiwa zaman atau semangat zaman. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu begini, yang diajarkan adalah seluruh karakteristik umum, pemikiran atau ide dari suatu masa yang dominan, yang disetujui oleh keseluruhan masyarakat secara umum, itu yang dilakukan. Oke? Sebuah pemikiran umum atau ide atau sebuah konsep mungkin di dalam suatu zaman tertentu yang disetujui atau disepakati secara umum atau semuanya nggak ada masalah, jadi itu dilakukan nggak apa-apa. Itu Zeitgeist. Nah, ini filsafat kosong. Anda bisa bayangkan berapa banyak gereja yang terpengaruh oleh filsafat kosong ini. Gereja yang kebaktian, menerima musik duniawi, memasukkan musik duniawi. Kenapa mereka masukin? Karena mereka pikir gini, bahwa pada zaman ini beda dengan zaman dulu. Zaman dulu cuma himne, pop rock dan lain sebagainya nggak begitu diterima. Tapi pada zaman ini beda cerita. Pop rock, jazz, apapun itu, dangdut bahkan itu secara masyarakat diterima begitu. Karena diterima, maka gereja kenapa tidak menerimanya? Ini yang terjadi. Gereja terpengaruh oleh filsafat kosong seperti ini gara-gara masyarakat secara umum terima ini. Itulah sebabnya gereja kenapa masih banyak memakai musik duniawi pada masa sekarang. Ada orang Kristen yang terjebak dalam filosofi jahat ini, filosofi dari iblis ini, akhirnya berpikir begini, bahwa saya harus berpenampilan seperti yang diterima oleh khalayak umum. Gaya rambutnya, saya ingat dulu ada satu teman saya kuliah, dia hambat, sempat kalau nggak salah jadi penginjil, cuma udah keluar. Dia punya rambut tuh dibuat begini, kayak ada jambul ayamnya begitu. Pakai minyak rambut ada jambul ayamnya. Apa istilah mohak kan? Gitu. Saya juga lupa istilah mohak sih saya. Ngikuti gaya tren dunia waktu itu. Kenapa? Karena menganggap loh ini kan diterima oleh umum dan anak muda juga semuanya gayanya seperti ini. Kenapa saya sebagai penginjil yang muda tidak melakukan ini? Kan begitu. Bayangkan filosofi sederhana ini yang ditanamkan iblis begitu mempengaruhi gereja amat sangat. Begitu mempengaruhi bergulirnya jalan gereja dengan amat sangat sehingga gereja dipenuhi oleh orang-orang yang tidak lahir baru. Orang-orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Bayangkan. Zaman sekarang ada perempuan yang berdandan sampai melebihi normal begitu. Seperti yang Paulus katakan, dandan itu seadanya, kata Paulus begitu. Zaman sekarang ada orang yang sampai emasnya kalau bisa kalungnya sebesar begini dia bawa ke gereja begitu. Cincinnya sampai bertingkat-tingkat begitu. Karena terpengaruh oleh zaman ini. Begitu, terpengaruh oleh semangat dari zaman ini. Yang laki-laki berbusana seperti wanita. Saya nggak tahu benar nggak ya. Ada laki-laki itu zaman sekarang ada bajunya itu seperti ini loh begitu. Naik ke atas, nggak tahu benar apa enggak. Begitu. Laki-laki pakai seperti ini, astaga, yang begitu. Kan udah laki-laki berbusana seperti wanita berbusana seperti laki-laki juga sudah banyak. Rambutnya pun dicat sampai ungu, sampai hijau gitu. Kurang ungu kasih hijau. Kenapa? Karena sudah terpengaruh dengan filosofi zaman ini. Enggak masalah itu menurut filosofi ini. Karena seluruh masyarakat terima kok. Kenapa gereja mesti tolak? Buat tato sana sini, enggak masalah kok. Ada pendeta katanya yang buat tato dari ujung ke ujung.
Kenapa pula gereja harus tolak? Karena sudah terpengaruh oleh filosofi jahat ini. Padahal ketika berbicara tentang zaman, Tuhan tuh kasih prinsip yang berlaku untuk sepanjang zaman. Apa prinsip Tuhan? Prinsip Tuhan itu dalam Roma pasal 12. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, janganlah serupa dengan dunia. Oh Tuhan, saya mau persembahkan diri saya pada zaman ini, di masa saya hidup pada saat ini. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, oke, saya terima persembahan kamu, asalkan kamu tidak serupa dengan dunia. Sederhana prinsip Tuhan. Ketika, oh Tuhan, saya mau persembahkan hidup saya yang saya hidupi pada zaman ini, dan saya ingin mengikuti kultur budaya zaman ini yang diterima oleh dunia, dan saya persembahkan kepada kamu, maka jangan harap Tuhan akan terima. Tuhan akan tolak seperti persembahan kain. Tuhan akan tolak seperti persembahan kain. Begitu. Sederhana prinsip Tuhan. Dunia jahat, kata Tuhan. Dunia hanya dipenuhi oleh keinginan hawa nafsu, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hanya itu saja. Siapapun yang ingin meniru itu semua, jangan harap persembahannya diterima oleh Tuhan. Begitu. Bayangkan, ini sangat sederhana. Ini bahkan tidak mencakup doktrin keselamatan, akhir zaman, atau apapun. Ibarat kata, kalau misalnya ada orang sudah tobat dan percaya, sungguh-sungguh diselamatkan, dia cat hijau rambutnya, tetap masuk surga, kan begitu. Walaupun hijau rambutnya kayak lumut, kan begitu, tetap masuk. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kemurnian peribadatan. Satu hal kecil ini saja dapat menggoyangkan gereja amat sangat. Makanya gereja, tadi kita nyanyi apa? Dan mulailah dengan, judulnya apa ya, saya lupa. Tuhan bangkitkanlah. Dalam lirik kedua kan singkat saya dikatakan begini, gereja tuh sudah sepi, sudah mati doa bakti kami, sudah mati Tuhan. Penulisnya saya yakin begitu. Dia melihat gereja pada zaman dia lihat, oh kenapa gereja begitu amat tidak berjiwa. Seperti bangunan kosong, seperti cangkang yang tidak berisi. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan dia tahu persis itu semua karena gereja telah menerima apa yang diterima oleh dunia. Makanya dia dalam liriknya berkata, Tuhan bangkitkanlah kami. Dan mulailah dari siapa? Dan mulailah denganku. Bukan mulai dengan tetangga saya dulu gitu. Bukan mulai dengan orang di sebelah bangku saya, tapi mulailah dengan aku. Begitu. Itu si penulis lagu sangat paham ini. Begitu. Jadi untuk memproteksi diri sangat baik, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Pertama, sudah diselamatkan dulu. Enggak diselamatkan jalan ke hutan, tak bawa senter, tak bawa makanan, sesat kita. Diselamatkan dulu. Yang kedua, menumbuhkan iman kita tadi. Dan yang terakhir apa? Jangan menerima filosofi dunia. Berjaga-jagalah. Begitu. Terus mawas diri, terus nilai zaman. Jangan menerima apa yang diajarkan oleh dunia. Niscaya kita menjadi gereja, menjadi tubuh Tuhan yang terproteksi dari kesesatan pada masa akhir. Amin. Minta kesediaan Saudara Josia pimpin dalam doa, dipersilakan.